setelah saya memakamkan suami saya sendiri tanpa dipegangin oleh saudara atau tanpa dikuatkan oleh siapapun, cuma sendiri memakamkan. Ya saat itu yang saya lakukan adalah saya harus mengisolasi diri karena di rumah ada anak-anak. Saat itu anak-anak sudah dipegang dinas kesehatan. Yang saya lakukan adalah saya menyelamatkan mereka dulu, meskipun dalam keadaan saya ingin memeluk mereka karena saya tahu mereka hatinya hancur lebur kehilangan ayahnya. Saat itu dibantu oleh beberapa teman saya datang ke Wisma Atlet memohon untuk dimasukkan di sana dengan alasan bahwa saya baru memakamkan suami saya dan saya yakin saya terpapar. Jadi saya harus menyiapkan anak-anak, saya menjelaskan ke mereka bahwa mereka harus bersiap-siap akan kehilangan saya juga. Jadi saya sudah sampai membuat wasiat karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. 12 hari di Wisma Atlet adalah waktu terpanjang dalam hidup saya karena saya pada saat itu saya harus menyembuhkan diri saya. Saya harus menunda duka saya karena katanya bila saya berduka, bila saya menangis, itu akan membuat imun tubuh saya susah banget keluar. Jadi yang saya lakukan adalah saya menunda duka saya setelah suami saya pergi. Saya harus setiap hari harus mengontrol anak-anak saya apakah mereka juga terpapar atau tidak. Memang waktu itu mereka sudah terjadi dinyatakan negatif, tetapi kan hanya rapid itu bisa dibilang keakuratannya kurang ya. Jadi saya harus memastikan bahwa anak-anak saya makan dengan betul, istirahat dengan betul. Sementara saya juga dalam keadaan bisa dibilang kondisinya tidak baik. Saya tiba-tiba harus mendapati bahwa kemarin saudara saya menyuruh anak saya yang bersekolah di swasta untuk pindah ke negeri. Karena mereka khawatir saya tidak mampu membiayai. Anak saya kan shock banget. Nggak mau, mami nggak mau. Teman aku di situ semua. Saya bilang ke dia, kemarin waktu ada abah, mungkin kami bisa memprediksi bahwa kita bisa membiayai kamu. Tapi ketika ada saya sendiri, saya tidak yakin. Jadi tolong tunda mimpinya. Jangan nangis gitu ya. Itu adalah dampak dari apa jahatnya COVID merenggut begitu saja semua rencana yang ada di keluarga kita. Begitu menakutkan karena COVID itu tiba-tiba yang sehat itu bisa ambruk. Ketika saya dinyatakan bahwa saya sudah negatif, saya bisa pulang ke rumah. Saat di rumah saya semakin hancur sebenarnya. Karena memang kan saya semakin mendapati bahwa suami saya tidak ada. Sementara saya harus kuat demi anak-anak. Kemarin anak-anak saya hasil semua tesnya kan memang negatif. Saat ini memang kita benar-benar dipegang oleh dinas kesehatan. Apa harapan masa depan saat ini? Ya, tidak ada sama sekali. Ya, saya hanya menjalani hidup saya. Saya mencoba untuk berpikir keras ya, bagaimana saya mesti menyekolahkan 3 anak, bagaimana saya harus menyelesaikan semua permasalahan yang ada, seperti itu.